Halo, selamat datang kembali di satu tempat berpikir dan sharing-sharing. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, karena ini episode 1, jadi mungkin saya jelaskan dulu bahwa nanti di Sapu YouTube tuh dia punya bentuk akan dalam playlist gitu. Jadi kalau kamu nonton video ini adalah playlist persiapan kuliah. Jadi kalau kamu mau persiapan kuliah gitu, tinggal buka playlistnya saja, terus akan ada setiap episode gitu. Dan ini adalah episode 1. Oke, untuk episode 1 ini nih saya akan jelaskan tentang tujuan SWOT. Kalau kamu pernah dengar, ini sebenarnya tidak sesusah itu. Ini nih metode yang tanpa sadar tuh kamu sudah lakukan di kamu kegiatan sehari-hari. Misalnya kamu suka bola nih. Terus kamu merasa memang kamu talent atau kamu punya kemampuan tuh di bola tuh memang kelas naik sekali, bagus sekali begitu. Berarti kan tahu nih misalnya ada kompetisi ini nih, kamu mau ikut misalnya, itu berarti sebenarnya kamu sudah melihat, itu sebenarnya kamu sudah menerapkan secara langsung. Tapi ternyata apa yang kamu terapkan di dunia nyata yang sering kamu lakukan itu tuh ada nama teorinya begitu. Nah itu tuh teori SWOT. Ini analisis SWOT sih biasa dibilangnya, sama nanti strategi TOS. Jadi setelah kamu sudah tahu SWOT ini, nanti ada di strategi juga gitu. Oke. Jadi mungkin harus pertama jelaskan dulu tujuannya apa. Oke, nanti saya jelaskan definisi, semua juga akan jelaskan dalam video ini. Jadi tujuan SWOT TOS ini tuh biasa itu digunakan untuk analisis. Mungkin kan kita pakai bahasa analisis kan, ya. Makanya kayak pemetaan hidup gitu, tes pemetaan hidup. Tapi misalnya kayak bisa personal atau bisa pun kalau mau analisis potensi daerah, kamu tahu kamu daerah tuh dia bagaimana sih mengembangkan kampus daerah misalnya, dengan ini analisis yang kayak paling simpel tapi paling sering dipakai juga, bahkan beberapa kali saya lihat di pemerintahan juga menggunakan analisis ini gitu. Jadi tuh ini tuh mungkin akan tadi sejarah singkat sekali. Ini pertama kali ditemukan oleh Albert Humphrey, itu konsultan bisnis dan manajemen di Amerika yang spesialisasi di bagian manajemen organisasi dan perubahan budaya. Nah, jadi awalnya tuh analisis ini digunakan untuk analisis bisnis gitu. Untuk kayak tahu perusahaan ini dia punya kelemahan apa, dia kekurangan apa, dan potensi yang opportunity yang dipunya tuh atau peluang yang dipunya ke depannya tuh apa saja. Nah, itu pertama kali digunakan untuk itu. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, kan bisa gunakan untuk personal atau untuk analisis yang non personal gitu. Jadi kan bisa gunakan untuk analisis diri atau analisis misalnya daerah, analisis perusahaan, analisis apapun gitu-gitulah. Nah, ini kalau saya sendiri tuh saya pertama kali pakai SWOT tuh di SMP begitu. Karena saya SMP waktu itu ada kelas psikologi gitu, jadi diajarkan. Jadi SWOT waktu itu digunakan untuk analisis diri, potensi diri, kelemahan, kekurangan. Tapi pas saya kuliah, sekarang kan kuliah di ITB atau semester 6, itu digunakan untuk analisis daerah atau wilayah atau kabupaten atau kayak gitu-gitu. Jadi digunakan lebih tidak personal lagi begitu. Oke. Saya akan pertama breakdown SWOT dulu. Jadi kayak di definisi, terus di skema bagaimana. Nanti mungkin di skema langsung saya kasih gambarkan aja begitu ya. Jadi SWOT tuh terdiri dari 4. Ini singkatan. S tuh strengths. Ini dalam bahasa Inggris. Strengths tuh kekuatan yang kamu punya gitu, tuh kelebihan-kelebihan yang kamu punya tuh apa. Terus weaknesses, weaknesses. Ini kekurangan atau gitu, pokoknya kekurangan. Tapi yang SW ini, strengths dan weaknesses ini, itu apa yang dari dalam kamu diri. Jadi kalau personal berarti apa yang dari dalam diri, kalau yang daerah begitu berarti apa yang dari daerah itu gitu, bukan dari eksternal atau yang dari luar gitu. Terus opportunities, itu peluang gitu, peluang atau kesempatan yang dari luar gitu. Jadi misalnya dari eksternal, jadi misalnya kayak ada kompetisi atau ada undangan apa, atau ada pokoknya hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, atau yang hal-hal yang bukan dari kamu diri gitu, dari eksternal. Nah itu opportunities untuk kesempatan. Terus juga yang dari luar juga tuh ada ancaman, threats.
yang T nih tuh paling ini perlu penjelasan singkat. Terus make a note. Oke, mungkin saya kasih contoh ya. Contoh untuk personal gitu, untuk analisis diri itu pertama nih, misalnya kamu punya strengths atau kamu punya kelebihan tuh public speaking. Kamu bagus sekali nih dalam presentasi, bicara gitu, bagus sekali gitu. Kayak orang paling akui sekali kalau top notch ya, pokoknya orang-orang memang kamu saja, pokoknya kalau ada acara apa bicara si London tunjukkan atau apa gitu, berarti kamu ada tuh skill nih tau public speaking. Terus tapi kamu kelemahan tuh deadliner gitu, jadi suka tunda-tunda gitu. Misalnya kamu diminta jadi MC atau diminta jadi apa gitu, kamu tinggal mau tunda, tidak bikin dia punya keynotes, tidak bikin dia apa-apa. Jadinya pas kamu punya kelemahan juga adalah kamu pas misalnya naik ke panggung, kamu demam panggung atau stage fright, jadi kamu gugup sekali gitu, kadang kayak ada agak panik, nervous gitu. Nah itu kan berarti ada di kamu punya strength ada, kamu punya weakness ada. Nah misalnya kamu punya opportunity itu apa sih, kayak kamu mengembangkan kamu punya potensi ini, tapi coba kamu lihat sekarang opportunity di sekitar kamu tuh ada apa gitu. Misalnya opportunity di sekitar kamu tuh ada, kalau misalnya saya contohkan bisa punya jurusan tuh hampir 90% gitu di kelas tuh presentasi tugas kelas. Jadi kayak kelas apa sih itu di tugas presentasi, jadi itu bisa pakai sekali tuh untuk latihan gitu, kayak hal-hal kayak gitu. Terus habis itu threats-nya apa, misalnya threats-nya tuh misalnya gangguan teknis, terus ada dikontrol ya, atau tidak bisa bikin apa-apa dengarkan. Terus pertanyaan dari dosen killer atau pertanyaan dari orang, misalnya kamu kalau MC gitu pertanyaan, kamu kalau moderator gitu tiba-tiba ada yang kayak tanya begitu, oh ya kalau mekanisme ini apa, atau kayak teknis acara begitu gimana gitu. Mungkin ada hal-hal yang di luar apa yang kamu siapkan begitu misalnya, itu kan threats toh. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin kamu kayak kurang maksimal atau kayak gitu-gitu. Nah tadi nih kamu sudah petakan misalnya kamu S apa, W apa, O apa, T apa. Nah sekarang kamu tinggal kembangkan saja misalnya. Nah ini dong habis kamu analisis nih, kamu punya SWOT, biasa dipasangkan sama TOS atau strategi TOS tuh biasa bilang. Biasa tuh kalau mau bikin strategi TOS sih, dulu waktu saya SMP saya tidak terlalu diajarkan, ini kalimat harus bukan ya untuk kalau yang personal begitu. Tapi kalau di kuliah tuh yang kamu pakai untuk analisis daerah tuh sebaiknya pas kamu menggunakan di strategi TOS tuh di bahasa tuh bahasa strategi begitu. Jadi kayak bahasa action, jadi bahasa aksi gitu. Jadi bukan lagi kayak oh ya sapu kelebihan ini, sapu kekurangan ini, sapu kelebihan ini, tidak, tapi lebih kayak oh saya akan berbuat ini, misalnya membuat ini gitu. Jadi suatu action gitu yang akan kamu lakukan. Misalnya tadi misalnya kasih silang satu, misalnya SW gitu, jadi ini kamu silangkan tuh internal sama eksternal. Jadi SW kamu silang ring OT, jadi SOST WOWT. Jadi kan bisa gunakan misalnya S disilangkan sama O. Jadi misalnya nih kan punya skill tadi public speaking, kan bisa bicara di depan umum, wes mantap jiwa, pokoknya mantap sekali. Terus kan punya opportunity juga, yaitu kan kuliah semua tuh hampir presentasi kelas. Jadi ya sudah, berarti kan tinggal gunakan peluang yang ada nih untuk kembangkan kan punya skill public speaking gitu. Jadi itu kalau pasangkan S dan O, jadi kelebihan dengan peluang yang ada. Kalau misalnya kan silang S dan T misalnya, kan bisa public speaking tapi ada gangguan teknis, ada apa pertanyaan dari dosen killer gitu, ancaman-ancaman gitu. Berarti biasa apa yang perlu dilakukan? Kan biasa intervensi. Ini biasa kayak intervensi atau bikin kayak jadi plan B gitu. Jadi kan siapkan duluan apa yang kayak ancaman apa yang kira-kira bisa terjadi gitu. Terus gitu. Jadi kan bisa kayak berarti kalau misalkan presentasi, terus kamu pikir kayak kayaknya akan ada gangguan teknis begitu. Kalau memang gangguan teknis itu bisa dihindari begitu ya, misalnya kayak kamu laptop biasa colokan dan proyektor kan biasa beda-beda misalnya, ya sudah berarti kan tinggal cari misalnya kabel apakah bawa cadangan gitu. Biasa itu hal-hal teknis kayak gitu bisa terjadi. Terus kalau dosen killer gitu, kamu tinggal berarti kamu siapkan apa ya, kayak hal-hal yang mungkin ditanyakan gitu, dan kalau memang
Misalnya kamu siapkan juga, kalau misalnya ketika kamu tidak bisa jawab pertanyaan, kamu akan duluan gitu. Misalnya izin gitu, kayak maaf, untuk ini mungkin akan kami cari lebih lanjut dan akan dijawab setelah presentasi, misalnya kayak begitu-begitu. Jadi kayak hal-hal gitu tuh kan bisa intervensi duluan gitu sebelum di hari H gitu. Terus misalnya contoh lagi WO, jadi kan W itu kan deadlineer, terus juga kan demam panggung, terus O nya tuh kan punya kelas presentasi banyak, jadi ya basically latihan. Jadi coba kayak intervensi lagi, coba kayak H-2 gitu sebelum kamu presentasi gitu, kamu langsung latihan dan sebagainya gitu. Oke. Terus misalnya WT nih yang paling paling apa ya, apes sekali gitu, weakness ketemu ancaman, itu kayak itu harus perlu intervensi gitu. Misalnya kamu deadliners, demam panggung, baru kena gangguan teknis sama kayak tadi pertanyaan dosen killer, kayak jadi itu hal-hal kayak gitu harus kamu berarti apa ya, latihan banyak, atau kayak apa lagi yang bisa dilakukan ya kira-kira, bikin keynotes, bikin catatan kecil gitu untuk bantu, atau kayak gitu. Sebenarnya saya sampai tahap edit, tapi jadi sebenarnya video saya bahas sampai yang SWOT untuk non personal juga. Jadi untuk kamu analisis daerah kayak gimana, tapi karena ini playlist persiapan kuliah, jadi mungkin menurut saya tidak terlalu relate, jadi saya akan cut di sini. Dan mungkin untuk yang analisis SWOT untuk potensi daerah gitu, kalau ada yang mau nanti request saja, okay? Because this is getting too long. No, just kidding. Tapi mudah-mudahan itu video hari ini, mudah-mudahan itu membantu kamu semua yang butuh bahan, butuh metode untuk analisis diri atau supaya lebih mengenal diri begitu. Itu saja mungkin untuk hari ini. Dah, Kang.